Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai pegawai KPK di PHK TWK. Kali ini bersama dengan Pak Robert Endi Jaweng, anggota Ombudsman RI. Selamat malam Pak Endi. Selamat malam Mas Gerson. Baik, Pak Endi, saat ini Komnas HAM sudah menyerahkan rekomendasi terkait dengan kasus pemberhentian pegawai KPK. Namun jawaban secara resmi belum ada. Dari Ombudsman seperti apa? Apakah juga sudah menyerahkan dan apa jawaban Presiden? Setelah 1,5 bulan lalu, Ombudsman mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan yang isinya adalah sejumlah tindakan korektif dan saran perbaikan. Dan tindakan korektif itu kepada pihak terlapor, yaitu KPK dan BKN. Sementara saran perbaikan itu kepada Bapak Presiden, begitu. Dan ternyata dalam perjalanannya, bukannya respon yang kita peroleh, tetapi kemudian pihak KPK dan BKN menyampaikan surat keberatan. Yang ini harus dipandang sebagai sesuatu yang sah, karena memang di Ombudsman itu diberikan ruang untuk memunculkan hak prosedural bagi pihak pelapor maupun pihak terlapor untuk menyampaikan keberatan. Jadi kita hargai, kita hormati, begitu. Dan setelah surat keberatan itu kita cermati, maka kita kemudian menyimpulkan bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan itu sebagian bisa kita pahami, tapi sebagian tentu tidak bisa kita terima, begitu. Dan dari sana kemudian berlanjut ke produk akhir, Mas Wilson. Kalau di Ombudsman itu setelah laporan akhir hasil pemeriksaan berlanjut ke rekomendasi, itu berarti sesuatu itu berkelas berat, gitu ya, sesuatu berkelas berat, dan itu sudah kita sampaikan di tanggal 15 kemarin, hari Rabu ya, ke Bapak Presiden melalui Sekretariat Negara, dan kemudian juga ke Ketua DPR melalui Kesekjenan, maupun juga ke para pihak, dalam hal ini ke KPK maupun BKN gitu. Tentu karena belum seminggu, jadi kita belum tahu seperti apa respon dari Presiden maupun respon dari para pihak yang lain. Yang pasti bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Ombudsman itu berintikan satu hal, yaitu melaksanakan alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN, yang kami tentu berharap ini dilakukan oleh pihak KPK dan BKN, gitu ya, tidak sampai ke Presiden. Tetapi kita semua tahu juga minggu lalu pihak KPK sendiri, pimpinannya mengeluarkan surat keputusan pemberhentian para pegawai KPK, 56 orang itu, sehingga kemudian kita melihat bahwa tampaknya tidak realistis untuk berharap KPK kemudian akan melakukan alih status. Maka ini kemudian memang diarahkan kepada Bapak Presiden, begitu, agar satu, Presiden melakukan koreksi atas keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK, dan kemudian kedua adalah mengambil alih, take over keputusan peralihan status dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN, sehingga kemudian sepenuh-penuhnya memang itu sudah ada pada ranah Presiden. Jadi kami hari ini dalam posisi membaca bahwa keputusan KPK, keputusan pimpinan KPK itulah keputusan internal lembaga, dan di atas KPK masih ada satu otoritas lain, satu otoritas yang lebih kuat gitu, untuk kemudian mengkoreksi keputusan KPK dan mengambil alih. Kenapa Presiden, Mas Wilson? Pertama adalah karena memang kerangka kerja di Ombudsman itu mengarahkan rekomendasi-rekomendasi tertentu itu kepada Bapak Presiden. Memang muaranya akan ke sana kalau untuk kasus-kasus yang kami pandang harus bermuara ke sana. Karena itu adalah instansi atasan dari terlapor. Kemudian kedua adalah kenapa Presiden, secara kelembagaan kita semua tahu bahwa organisasi KPK hari ini itu sudah menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif, gitu ya, di luar tugas-tugas terkait dengan pro-justisia dan penegakan hukumnya tentu saja yang harus kita hormati sebagai lembaga independen otonom gitu. Tapi tata kelola dan organisasinya itu adalah bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif, dan komando tertinggi dari kekuasaan eksekutif tentu Presiden. Kemudian ketiga, jangan lupa bahwa substansi masalah yang kita tangani ini adalah soal kepegawaian, dan dalam urusan kepegawaian pembina umum atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembina kepegawaian itu ada para Presiden. Adapun PPK yang di KPK itu adalah hasil delegasi kewenangan Presiden.
Maka ketika kemudian PPK di kementerian, di lembaga, termasuk di KPK, tidak kemudian menjalankan sesuatu secara benar, maka Presiden sebagai sumber pemberi delegasi kewenangan itu bisa kemudian mengambil kembali, karena memang sumbernya adalah dari Presiden. Dan kemudian keempat, kenapa Presiden adalah kita semua membaca putusan Mahkamah Agung di mana dinyatakan bahwa hasil TWK itu diserahkan kepada pemerintah sebagai bagian dari kewenangan pemerintahan, sehingga kemudian memang ini kembali ke ranah pemerintah, yaitu Presiden. Maka dalam konteks itu ya 4 alasan dan banyak lagi alasan di luar itu, saya kira pernyataan Presiden yang menyampaikan tidak boleh semua hal itu harus disampaikan ke Presiden, itu sesuatu yang kami anggap memang lain dari yang kita pandang, yang kita nilai secara tepat gitu. Baik, rekomendasi diberikan kepada Presiden itu berdasarkan poin-poin keberatan. Nah, dalam hal ini poin-poin keberatannya apa saja yang disimpulkan oleh pihak Ombudsman, Pak Endi? Ya, tentu dalam proses pemeriksaan kemarin, karena batu uji Ombudsman itu kan adalah apakah ada atau tidak ada maladministrasi dalam proses. Maladministrasi inilah soal perlakuan atau perbuatan yang melanggar hukum maupun juga melanggar etika pemerintahan. Dalam hal ini adalah soal asas-asas umum pemerintahan yang baik gitu. Dan dalam konstruksi kasusnya kemudian kita coba bagi dalam 3 ranah besar yang kita lakukan pemeriksaannya. Satu adalah ranah terkait dengan proses penyusunan Perkom 1 tahun 2021. Tapi penting untuk saya sampaikan bahwa Ombudsman tidak dalam posisi melakukan judicial review. Jadi kita tidak menguji isi atau norma dari Perkom itu. Sama sekali tidak, karena Ombudsman ini bukan lembaga peradilan. Tetapi kami melihat ada tidak maladministrasi ketika proses penyusunannya. Ya, terkait dengan kehadiran para pimpinan dalam rapat harmonisasi, kemudian terkait dengan transparan atau tidaknya proses penyusunan Perkom, ada tidak partisipasi dari para pegawai dalam penyusunan materinya dan sebagainya, itu di ranah proses penyusunan. Dan kemudian kedua adalah setelah kebijakannya keluar gitu, kita mau melihat bagaimana kemudian pelaksanaan PDK-nya sendiri ya, sejak penyusunan atau penandatanganan MOU atau nota kesepahaman sampai pada perjanjian kerjasamanya, yang kemudian kita temukan memang ada pemunduran tanggal gitu ya dari penandatanganan dari dokumen-dokumen yang sangat penting seperti ini. Dan kemudian ketiga adalah pada ranah terkait dengan penetapan hasil. Baik. Jadi sudah ada kebijakan, sudah ada pelaksanaan, kemudian penetapan hasil, dan kami menyimpulkan ada maladministrasi berlapis-lapis ya pada 3 tingkatan tadi itu, yang kemudian menjadi dasar buat Ombudsman untuk mengeluarkan yang namanya pendapat, kemudian tindakan korektif dan saran perbaikan. Dan itu sudah kita sampaikan ke semua pihak gitu. Nah, tapi jika ditemukan adanya maladministrasi, adakah sanksi yang diberikan kepada penyelenggara dalam hal ini TWK, atau sebaiknya keputusannya saja yang mencabut, keputusan untuk memberhentikan pegawai KPK, Pak Endi? Nah, tentu harapan kami adalah keputusannya, Mas Gilson, dalam artian apa yang kami minta untuk melaksanakan peralihan status itu dilaksanakan. Kalau itu dijalankan, selesai masalah gitu. Tetapi kalau ternyata tidak ada pelaksanaan terkait dengan apa yang kita sampaikan itu, maka ini bukan kemauan Ombudsman. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Undang-Undang 37 dan Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik. Memang di sana, Mas Wilson, itu dinormakan tentang sanksi administrasi ya kepada pihak terkait, dalam hal ini pihak terlapor gitu. Bahkan ini bukan soal Ombudsman mau atau tidak, bahkan undang-undang itu juga mengatur hal yang juga berlaku sanksi terhadap atasan terlapor gitu ya. Nah, ini memang undang-undang ini begitu kuat gitu, membentengi kami ya, membekali kami dalam proses kerja gitu. Tetapi memang tentu dalam pelaksanaannya langkah-langkah persuasi itu lebih dikedepankan, Mas Wilson. Kita Ombudsman ini bukan lembaga yang gemar dengan sanksi, bukan bagian dari rejim sanksi. Yang kita lakukan adalah persuasi ya, upaya untuk membangun dialog, mencari solusi atau penyelesaian bersama gitu, sehingga harapannya
ini tidak akan berujung pada sanksi administrasi yang sangat banyak yang diterapkan di undang-undang pelayanan publik itu, tetapi kita berhenti pada selesainya masalah. Masalah itu apa? Masalah adalah yang tidak terjadinya alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Kalau itu kemudian selesai, maka buat kami masalah selesai dan tutup buku itu. Baik. Bang Endi, Pak Endi, singkat saja, persuasi dari pihak Ombudsman kepada KPK arahnya ke positif atau negatif? Ya, kalau antara LHP dan rekomendasi kemarin, kami punya satu tahapan di mana kami melakukan upaya resolusi monitoring, dan itu sudah kita lakukan. Waktu itu memang sudah bertemu dengan pihak KPK, termasuk juga dengan 4 anggota Dewan Pengawas KPK dalam suatu forum konfirmasi namanya. Konfirmasi itu dilakukan begitu, dan juga dengan para pihak yang lain begitu, ke BKN dan berbagai pihak sudah kita lakukan begitu. Dan sesungguhnya harus saya katakan bahwa sebelum ada putusan MK dan ada putusan MA, saya melihat ada arah angin segar waktu itu ya. Tetapi kemudian munculnya putusan MK dan MA ini kemudian seolah-olah itu kemudian menghentikan proses di kita. Padahal salah sama sekali, Mas Wilson. Putusan MK dan MA itu satu, dia menguji norma. Sementara kita itu menguji atau memeriksa pelaksanaan. Kemudian kedua adalah kami memandang putusan MK maupun MA secara substansi itu memperkuat apa yang dikerjakan oleh Ombudsman dalam pelaksanaan, karena sudah memberikan dasar konstitusional dan dasar legal bagi alih status itu sendiri. Dan atas dasar itulah kemudian Ombudsman mengambil regulasi yang sudah dikuatkan oleh MK dan MA itu sebagai batu uji untuk melihat sejauh mana kemudian pelaksanaannya itu memang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau tidak. Jadi apa yang diputuskan oleh MK dan MA itu sesungguhnya sejalan dan memperkuat apa yang menjadi hasil dari pemeriksaan oleh Ombudsman, termasuk kemudian adalah kesimpulan, tindakan korektif, saran perbaikan, dan rekomendasi yang kita keluarkan. Jadi sejalan ini, Mas Wilson. Baik, terima kasih Pak Robert Naendi Jaweng, anggota Ombudsman RI, telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Kita harapkan semoga ada balasan dari KPK maupun pemerintah terkait dengan persuasi ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak. Sama-sama, Mas Wilson. Baik, pemirsa, usai jeda kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.